Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berada di titik terendah dalam sebuah tekanan, bahkan jika kita sudah berada pada batasnya, bangkitlah, karena sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan mentalmu untuk tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Percayalah bahwa Tuhan itu adil, dan semua akan membaik. Figueres, Spanyol. Sebuah kota yang menjadi saksi terlahirnya Maverick Viñales, seorang bocah yang mengasah potensi balapnya di usia yang begitu dini di Minimoto. Namun berhasil membuktikan potensinya kepada dunia saat menjuarai seri 125cc di usia 12 tahun. Potensi anak muda dengan julukan Top Gun itu semakin terlihat ketika mampu menjadi runner-up di kejuaraan CEV Bakler Nasional 125GP Championship, sekaligus mampu menyandang gelar Rookie of the Year pada waktu itu. Persaingan dari tahun ke tahun semakin membentuk karakter dan mental balap serta potensi yang dimiliki Viñales. Hingga pada tahun 2015, salah satu tim raksasa yang bermarkas di Jepang, yaitu Suzuki, mengendus peluang yang menjanjikan dari anak muda kelahiran Figueres Spanyol tersebut. Peluang itu pun tidak disia-siakan oleh Suzuki dengan merekrut Maverick Viñales untuk singgah di pedok Suzuki X-Star dan bertandem dengan Alex Espargaro untuk menuangkan potensinya di atas mesin dengan raungan yang mengerikan di kelas para raja, yaitu MotoGP. Pada tahun pertamanya di MotoGP, Viñales nampak kesulitan dalam beradaptasi dengan liarnya mesin MotoGP di lintasan. Finish ke-6 di GP Catalunya dan GP Australia pun menjadi hasil terbaiknya waktu itu, serta menyegel posisi ke-12 dalam klasemen pembalap di akhir musim 2015. Dan di tahun 2016, seolah menjadi tahun pembuktian baginya, dan nama Viñales pun menjadi sorotan dan mulai diperhitungkan oleh para kompetitornya ketika dia mampu menempatkan namanya di peringkat keempat klasemen pembalap di akhir musim MotoGP 2016. Kemudian di tahun berikutnya, Viñales tergiur akan tawaran Yamaha untuk pindah garasi ke pedok Yamaha untuk menggantikan posisi Jorge Lorenzo yang hijrah ke Ducati pada tahun 2017. Top Gun pun akhirnya berbagi garasi dengan juara dunia 9 kali yaitu Valentino Rossi untuk saling mengenal dan mendekati apa itu dan bagaimana YJR M1 berperan di lintasan. Di seri perdana GP Qatar, Viñales mampu mengejutkan semua orang, terutama pedok tim Garbutala, ketika dia keluar sebagai pemenang dalam pendekatan pertamanya bersama M1 kala itu. Namun di akhir musim 2017, Viñales dipaksa menekan ambisinya untuk menjuarai kelas para raja ketika Marquez masih begitu perkasa dengan aksi tuan TV-nya. Meski hanya mampu meraih tempat ketiga di klasemen akhir musim 2017, nama Maverick Viñales mulai terdaftar sebagai pesaing dalam perebutan gelar juara dunia untuk musim berikutnya, walaupun Marquez dan Dovi begitu perkasa dengan paket motor yang mereka miliki. Musim 2018 ternyata memberikan hasil yang di luar ekspektasi seorang Top Gun ketika dia hanya mampu menutup musim 2018 di posisi keempat di klasemen akhir pembalap, serta di bawah Valentino Rossi yang berada di peringkat ketiga. Kemundurannya di 2018 membuat Maverick Viñales merasa aneh dengan M1-nya karena dia sering mengalami masalah ketika balapan, padahal dalam sesi latihan dia mendapatkan posisi dan kepercayaan diri. Memasuki musim balap 2019, Viñales pun dipaksa untuk melupakan apa yang terjadi di 2018 dan seolah menuntutnya untuk mempersiapkan diri dalam berkompetisi di musim ketiganya bersama Yamaha. Dan faktanya, 2019 masih menjadi musim yang sulit bagi Top Gun, namun dia mampu mendapatkan kepercayaan diri ketika menjuarai GP Assen 2019, sekaligus menjadi podium puncak pertamanya di musim itu. Kemenangan mudahnya di Assen dalam battle-nya melawan Marquez kala itu seolah membuktikan bahwa Viñales adalah pembalap yang sangat cepat ketika mendapatkan setelan motor yang tepat. Sayangnya di akhir musim, Viñales hanya mampu mengamankan peringkat ketiga di klasemen pembalap, serta harus menahan mimpinya untuk sementara dalam meraih juara dunia di kelas MotoGP. Perjuangannya dengan YZR M1 berlanjut di musim 2020, namun hasil akhirnya jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya, di mana dia hanya mampu menutup musim di peringkat ke-6.
Semangat dan kepercayaan Viñales kepada Yamaha pun semakin memburuk di musim balap 2021. Hal itu diperjelas ketika Viñales menganggap bahwa dia tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk sukses. Bahkan Viñales sempat mencoba mengganti kurusifnya di tengah musim balap dan menciptakan ketegangan dengan Esteban Garcia ketika Viñales menggantinya dan mendatangkan Silvano Galbusera. Dan puncak ketegangan antara Viñales dengan kubu Yamaha pun akhirnya terjadi di GP Styria 2021 ketika dia meledakkan frustasinya bersama YZR M1 dengan menggeber motornya melebihi rev limiter RPM di gigi rendah yang berpotensi merusak mesin YZR M1 kala itu, tepat sebelum dia masuk ke pit. Data telemetri motor pun dipegang oleh Yamaha sebagai bukti atas kesalahan fatal Viñales dalam mengendarai M1. Pada awalnya, Yamaha hanya mengambil tindakan menghukum Viñales dengan tidak mengikut sertakannya di balapan Styria 2021. Namun pada akhirnya, Yamaha mengambil keputusan tegas atas kesalahan Viñales dengan memutus kontraknya di saat musim balap 2021 masih berjalan. Dan tindakan Yamaha kala itu sekaligus menjadi penghujung ikatan lama Viñales bersama YZR M1 selama 5 tahun. Begitu ironi perjalanan seorang Maverick Viñales bersama Yamaha yang harus berakhir dengan sebuah kontroversi yang memilukan. Seorang pembalap muda yang yakin akan potensinya harus berjuang dengan keterbatasan motor serta dukungan teknis. Sayangnya, dia harus kalah dengan rasa frustasinya. Namun terlepas dari kontroversi yang dia buat dengan Yamaha hingga berakhir dengan kekecewaan yang tidak pernah diduga oleh keduanya, seolah menjadi pelajaran bagi semuanya bahwa kekecewaan harus segera diluruskan atau memilih meledak dalam keterbatasannya. Kemudian, pada Agustus 2021, sebuah harapan baru datang untuk Maverick Viñales ketika Massimo Rivola dari Aprilia masih mempercayai potensi yang dimiliki seorang Maverick Viñales sebagai salah satu pembalap tercepat di lintasan dan meyakinkannya untuk bergabung bersama Alex Espargaro di Aprilia dengan RSGP sebagai pelampiasannya di lintasan. Awalnya banyak yang meragukan bergabungnya Viñales ke garasi Aprilia karena dia harus terlebih dahulu beradaptasi dengan mesin konfigurasi V4 dan itu tidak mudah bagi umumnya pembalap yang sebelumnya mengendarai mesin inline 4 yang pada dasarnya memiliki karakter lebih lembut dan smooth jika dibandingkan dengan V4 yang cenderung lebih powerful. Namun bersama keluarga barunya di pedok Aprilia dengan atmosfer yang jauh lebih baik, seolah mendorong Viñales untuk berusaha membuka kembali mimpi dan ambisinya yang sempat redup selama membela Yamaha. Motivasi dan rasa lapar akan sebuah kemenangan menjadi acuannya untuk bangkit bersama RSGP Aprilia, dan itu terbukti dengan 3 podium yang diperolehnya pada musim 2022 bersama Aprilia. Ini benar-benar mengejutkan karena dia datang dari mesin inline 4 dan tidak sampai 1 tahun dia sudah menjinakkan mesin V4. Itu hal yang luar biasa, dan saya rasa Viñales memiliki talenta dan karakter balap yang kuat. Podium pertamanya di GP Assen begitu berkesan. Saya merasa sangat bangga bisa mencapai podium ini karena kami bekerja sangat keras setiap balapan dan kami tidak pernah mendapatkan hasil yang baik dan imbalan yang baik, dan hari ini terbayar. Jadi ini adalah awal. Apa yang disampaikan Maverick Viñales begitu menggambarkan sebuah kelegaan dan kedamaian akan keluarga baru yang begitu hangat di pedok yang dimilikinya saat ini. Ditambah dengan perkembangan paket Aprilia RSGP yang semakin membaik, bahkan mendekati Desmo CDC milik Ducati. MotoGP 2023, Alex dan Viñales akan mengancam karena Aprilia telah menciptakan paket yang akan menjadi masalah bagi tim lain, dan tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Aprilia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video.